semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, ku teramat baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Oh, selamanya. Kaulah segalanya Tuhan. Oh, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Semua baik,
sangatlah baik apa yang telah kau lakukan. Oh, oh, haleluya. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Oh, oh, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
suka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatimu bersuka karenaku. Dan hatimu bersuka karenamu. Biarlah hatimu bersuka karena kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Berikan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Berikan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, kau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia.
dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Engkau buktikan Engkau sekali lagi katakan, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Engkau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Kau setia, Kau setia selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari. Pujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Silakan Tuhan kembali Engkau mengajari kami. Kami tundukkan hati kami semua. Kami merindukan Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, Tuhan. Salam Pak Jano. Sama yang di radio kalau ada. Baik, salam yang di radio ya, Tuhan. Oke, baik. Jadi kita mulai ya. Oke. Jika manusia hidup dalam firman Tuhan,
Roh Kudus akan menyertai mereka dan melakukan pekerjaannya dalam diri mereka. Jika manusia tidak hidup dalam firman Tuhan, mereka hidup dalam belenggu iblis. Jika manusia hidup dalam wataknya yang rusak, mereka tidak memiliki hadirat maupun pekerjaan Roh Kudus. Jika engkau hidup dalam batas-batas firman Tuhan dan jika engkau hidup dalam keadaan yang Tuhan inginkan, maka engkau adalah miliknya dan pekerjaannya akan dilakukan dalam dirimu. Jika engkau tidak tinggal dalam batas-batas tuntutan Tuhan, melainkan hidup di bawah wilayah kekuasaan iblis, maka engkau pasti hidup dalam kerusakan iblis. Kan ya, diulang-ulang, tapi di dalamnya itu ada pencerahan, saudara. Semua yang dikatakan ini tentu demi kebahagiaan sejati yang akan kita alami ketika kita itu hidup dalam firman Tuhan. Saudara, hidup di luar firman itu pasti akan mengalami semakin parah kerusakan. Karena dikatakan dengan hidup di luar firman gitu, tidak mengikuti batasan-batasan yang Tuhan buat. Saudara, ketika kita menerima pekerjaan Tuhan gitu ya, menerima kedaulatan Tuhan, maka watak Tuhan itu akan semakin disingkapkan kepada kita gitu. Dan kalau dikatakan mereka akan menjadi milik Tuhan, saudara, itu bukan mengaku-mengaku gitu. Saudara, orang boleh ngomong dengan indah kalau dia milik Tuhan lah, dia mengasihi Tuhan lah. Tetapi saudara, waktu akan membuktikan gitu. Apakah benar perkataan itu adalah perkataan yang Tuhan ucapkan atau hanya angan-angan dia? Waktu akan membuktikan. Jadi mungkin orang sampai batas umur tertentu akan dibiarkan hidup dengan ilusi seperti itu gitu. Dia pikir dia sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Padahal saudara, suatu saat Tuhan akan berterus terang. Aku tidak mengenalmu sama sekali. Sama sekali. Itu sangat menyakitkan. Karena engkau mencari pujian manusia. Engkau tidak mencari pujian dariku. Saudara, jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara, bukan jalan seperti yang dikejar oleh orang-orang dunia ini. Atau mungkin oleh para hamba-hamba Tuhan terkenal. Itu sangat jauh, saudara. Mereka tidak pasti mengenali jalan ini gitu. Karena jalan ini menuju kepada kemurnian gitu. Karena Tuhan terus memurnikan kita lewat perkataan-perkataannya. Dan begitu kita mentaati firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, maka Dia akan mencerahkan kita. Pekerjaannya akan dinyatakan di dalam kita. Hadiratnya pun akan Dia nyatakan kepada kita. Bahkan kita akan mengenali saat-saat di mana Dia menampakkan dirinya. Kita akan merasakannya. Kita akan memiliki ketenangan yang luar biasa. Damai sejahtera. Yang sangat luar biasa. Jadi semua perkataan-perkataan ini saudara,
itu apa ya? Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu sendiri. Perkataan-perkataan yang di dalamnya ada hidup gitu. Yang membuat setiap orang yang tulus akan semakin mencintai Tuhan. Akan semakin mencintai kemurnian. Akan semakin mencintai wataknya Tuhan. Dan menjadi sangat menginginkan watak Tuhan itu dimiliki olehnya. Dari situlah dia tahu kalau ternyata benar Tuhan sudah datang di dalam daging. Firman sudah menjadi daging untuk kali yang kedua. Gitu. Rohnya itu akan diajar, saudara. Ya, dia kan semakin teguh gitu, hatinya gitu. Itulah tandanya orang itu menuju kepada satu keadaan di mana dia adalah milik Tuhan. Bukan karena pengakuan dia, tapi karena pengakuan Tuhan itu sendiri. Engkau adalah milikku. Dan itu pun firman, saudara. Ketika kita bisa mendengarkan itu atau melihat tanda-tanda itu di dalam diri kita, bersyukurlah gitu. Karena ternyata Tuhan sudah membimbingmu sejauh ini untuk mengalami tujuan daripada engkau diciptakan. Hanya dengan hidup dalam firman Tuhan dan menyerahkan hatimu kepadanya, engkau dapat memenuhi tuntutannya. Engkau harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Menjadikan perkataan Tuhan sebagai landasan keberadaanmu dan realitas hidupmu. Hanya dengan demikianlah engkau akan menjadi milik Tuhan. Perhatikan saudara, ditekankan lagi atau ditambahkan lagi. Atau dijelaskan lagi. Dikatakan engkau harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Tentu saudara, yang Tuhan katakan itu adalah firman Tuhan. Tentu pertama-tama ketika kita membaca firman ini. Atau kita mengalami sesuatu dalam hidup kita. Lalu kita itu membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Lalu firman Tuhan itu menasehati kita. Di dalamnya ada kehidupan. Lalu kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan takut. Akulah perisaimu. Keluar dari keadaanmu yang suram ini. Jangan lagi muram mukamu. Bebaskan dirimu. Percayalah. Saudara, setiap perkataan-perkataan Tuhan itu di dalamnya ada ketenangan. Di dalamnya ada penghiburan. Di dalamnya ada kekuatan. Di dalamnya ada pengharapan, ada sukacita. Perhatikan semua itu. Semua yang di luar itu pasti dari iblis. Jangan mau mengikuti iblis. Jangan mau kamu muram. Jangan mau engkau gelisah. Jangan mau engkau kecewa dengan keadaan. Jangan mau engkau kecewa dengan orang lain. Gitu. Tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan pasti membimbingmu. Saudara, kalau saya terus cerita kepada saudara gitu ya, tentang bagaimana Tuhan membimbing gitu. Iya. Dia membimbing itu di dalam hati kita yang paling dalam. Saudara, di depan mata kita, saudara, akan kita lihat, saudara. Betapa orang-orang akan menuju kepada sesuatu yang membingungkan dalam hidup mereka.
Ya. Dan beberapa hari ini saudara kita mengikuti acara penghiburan. Itu sudah dalam hati saya saudara. Sekian lama menjadi orang Kristen. Tapi tak mengenali Tuhan. Tak melihat Tuhan. Masih terus dengan gagasannya. Mungkin sebentar lagi akan sama dengan orang yang sedang dihadapinya. Sebentar lagi dia akan menghadapi tahta penghakiman. Ya. Selama ini siapa yang menghakimi dia? Ketika ada orang menghakimi dia, ketika Tuhan memakai seseorang untuk menghakiminya, dia mundur. Dia menyalahkan orang itu karena yang dia lihat adalah manusia. Dia tidak pernah menerima kedaulatan Tuhan. Dia tetap sombong. Dia tetap seorang, mungkin dia punya jabatan gitu ya. Mungkin dia anggap dirinya sudah lebih baik. Orang harus dengarkan saya gitu. Dia masih mencari pujian dari manusia. Dia suka akan pujian-pujian orang terhadap dirinya. Dan saudara, orang-orang seperti ini saudara akan mengalami kegetiran dalam hidup. Mungkin sekarang belum kelihatan. Tapi waktu terus berjalan. Ya. Sebentar lagi mereka akan memasuki 60, 70. Dari yang 70 akan memasuki 75, 80 gitu. Tapi watak tidak pernah berubah. Saudara, itu sangat menyedihkan, saudara. Dia masih tetap dingin gitu. Ketika ada seorang rekan gembala gitu ya yang cukup lama dengan orang itu, mengenali orang itu, dia katakan sama saya, ketika saya duduk di sampingnya, dia mengatakan, maka itu pendendam ya. Jadi saya dengar itu, karena dia yang dari dulu sebelum mengenal gereja ini, sebelum mengenali Roh Kudus, wah, mereka bersama-sama dulu. Jadi tahu. Jadi dia bilang kepada saya tidak memeluknya. Tapi terakhir kemarin dia peluk juga. Gitu. Saudara, saya bilang, Bapak yang kenal dia jauh lebih lama dari saya. Tapi saudara, memang saya merasakan gitu. Saya ceritakan kepada istri saya. Gitu. Saudara, ketika dulu istri saya sakit ya, dulu ini ya, dia dikunjungi oleh orang yang mungkin sangat membuat jengkel gitu. Ya. Tapi saya ingat dulu istri saya bisa memeluknya gitu ya. Dengan benar-benar melupakan siapa dia. Ya, apa peduli entah laki-laki gitu, tapi saya merasakan kasih yang dalam gitu. Karena apa, saudara? Karena apa? Kita tidak mau tinggal dalam watak yang lama. Gitu. Lebih baik kita itu terhina, lebih baik kita itu sangkali diri kita. Kenapa kita mesti menyombongkan diri? Kenapa kita mesti merasa diri kita lebih baik gitu? Oh, karena kita buat mujizat kah? Karena kita pendeta hebat kah? Maka kita tidak bisa merendahkan diri, membasuh kaki murid-murid kita mungkin?
Apakah karena itu? Lebih baik kita buang segala atribut kita. Kalau kita membuat kita itu tinggi hati, lebih baik kita membuang harta kita. Lebih baik kita membuang reputasi kita. Kalau ternyata kita tetap tinggi hati, kita tetap sombong, untuk apa semua itu? Bukankah Tuhan kita datang dari tempat yang tinggi untuk mengambil tempat yang paling rendah? Kenapa kita hanya yang menerima anugerah, karunia? Kenapa kita harus mempertahankan posisi kita, reputasi kita? Untuk apa semua itu? Kalau kita harus kehilangan nyawa kita, untuk apa? Lebih baik saya buang semua itu. Ya. Lebih baik saya tidak dikenal orang, asal Tuhan mengenali saya. Asal Tuhan mau menyatakan hadiratnya di dalam diri saya. Itu yang terutama bagi saya. Asal Roh Kudus itu mau terus melakukan pekerjaannya. Saya mau terus bertobat di hadapan Tuhan. Saya mau terus merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Saya mau terus mencari Tuhan demi perubahan watak saya. Ya. Itulah tujuan daripada pekerjaan Tuhan. Gak ada guna semua kita dikenal orang. Orang memuji-muji perbuatan baik kita. Mungkin orang berkata, kita punya golden heart gitu. Enggak, Tuhan yang punya. Bukan manusia. Di suatu saat akan dijadikan monumen. Tapi yang dikenal orang adalah nama manusia, bukan nama Tuhan. Lebih baik saudara orang tidak kenal kita. Ya. Tapi mereka bisa melihat Tuhan yang sejati menampakkan diri di dalam kita. Biarlah orang hanya memuji Tuhan yang tidak kelihatan. Gitu. Biarlah yang dikagumi orang adalah Tuhan yang penuh kasih itu, saudara. Ya. Orang mungkin bisa membayangkan, oh sudah dapat upah segala macam. Paulus juga bilang begitu, dia yakin pertandingannya sudah selesai. Pertandingan iman mungkin. Oke. Kadang-kadang saudara kita ini karena kita belajar tulus gitu ya. Kadang-kadang kita anggap orang itu tulus, saudara. Iya. Kadang-kadang kita pikir orang itu sudah tulus. Tapi ternyata kita sering tertipu. Ya. Tapi apapun itu, saudara. Ketika saya mengatakan ini, enggak. Tak ada unsur membenarkan diri di sini. Ada. Dan kalau ada, saudara pikir saya membenarkan diri di situ, buang itu dari pikiran saudara. Karena yang sedang kita katakan adalah kebenaran daripada firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara, kebahagiaan kita itu adalah sampai kita bisa melupakan diri kita. Sampai kita bisa menyangkali kita ini. Apapun yang kita perbuat. Apapun yang sudah kita capai, setinggi apapun, serendah hati apapun kita. Sebesar apapun penderitaan yang kita alami. Itu bukan tentang kita. Itu tentang Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan menahan hatinya, Dia tidak akan mengizinkan kita menderita. Tahukah saudara, ketika kita menderita, hati Tuhan lebih menderita sebetulnya. Apalagi ketika kita tidak mengerti
Apa tujuan daripada penderitaan yang kita alami? Kita pikir karena kesalahan kita, makanya kita menjalani satu perjalanan hidup. Ketika Bapak itu tanya saya ya, apa sih dulu yang buat kamu keluar dari sini? Katanya. Dia bilang itu kebetulan di sampingnya ketua BPD kita gitu ya. Kan ketua BPD kita kan teman gitu kan. Lalu dia bilang, ini loh dulu Soko guru dari gedung ini. Kan klien tanya-tanya, udah kayak gini dulu ya. Iya, saya bilang dulu penguasanya ini. Saya tahu itu. Apa sih yang buat kamu keluar? Loh, kita kan dulu sama-sama keluar. Enggak, yang keluar duluan itu saya. Dia ceritakan semua dia keluar gitu. Lalu saya bilang, saya keluar itu ya memang karena mau keluar dari kenyamanan. Enggak, bukan karena sama teman-teman. Justru dulu yang saya dipanggil duluan. Saya memang keluar dari kenyamanan. Ya mungkin istri saya juga bilang, ya dia pun ya ngikut saja gitu. Saya tahu pun itu Tuhan. Kami nggak bertengkar. Dan yang saya lihat waktu itu, mertua saya tidak menyalahkan saya. Itu sudah cukup bagi saya. Walaupun harus menjalani perjalanan yang panjang. Gitu. Tapi kalau saya bisa berdiri sampai dengan hari ini, saya bisa salami semua mereka. Ya, ibu-ibu gembalanya saya bilang, pas mau pulang, saya bilang sama istri saya, ayo kita salami semua. Ya, saudara, bagi saya status tidak penting lagi. Mau mereka meninggikan diri, mau mereka merasa diri mereka hamba Tuhan yang hebat. Bukankah semua itu mereka dapatkan dari Tuhan? Apa yang perlu mereka banggakan di situ? Itu walau mereka punya gedung yang sangat megah itu. Pada saat dia kehilangan pendampingnya, saya yakin mungkin di depan orang dia bisa menunjukkan dirinya tegar gitu. Hebat bicara. Setelah itu, hari-hari yang akan dilalui, bisakah? Ketika dia berpergian, mungkin dia akan pergi lagi kemana gitu. Masih bisakah dia itu akan menjadi hari-hari yang penuh penderitaan. Ada katanya seorang hamba Tuhan yang sudah jadi duda juga gitu. Lalu ditanya dia gitu, kayak bapak kita, berapa lama bapak dulu bisa bebas lah dari bagaimana kehilangan seorang istri. Bagaimana bisa? Berapa lama? 8 bulan. 8 bulan saya baru bisa itu. 8 bulan. Apakah saya bisa melewatinya? Saudara, bagi dia, istrinya itu jauh di sana di sorga. Saya saudara. Mereka mulai menceritakan tentang tentang dunia orang mati. Gitu. Saya ketawa gitu. Sedangkan orang yang tidak kenal Tuhan saja masih berdoa, masih mengharapkan saudara-saudaranya yang tidak baik supaya kenal Tuhan gitu. Kan itu kan Lazarus dan orang kaya itu. Apalagi orang benar katanya. Saya langsung bilang tadi. Lalu
Karena mungkin keterangan hati, tadi malam saya dengerin rekamannya, dia ajak, karena kan tadi malam itu malam terakhir gitu ya. Dia bilang, ayo sweetie, katanya gitu. Ayo sweetheart, ayo kita nyanyi sama-sama lagu ini. Walaupun kamu menyanyi dari sorga. Setelah selesai nyanyi, terima kasih ya, sudah nyanyi sama-sama. Saudara, dalam keadaan apapun, kalau seseorang itu tidak mau merendahkan dirinya, kalau dia tetap pegang statusnya, kalau dia tetap menganggap orang salah, saya begini, saudara. Saya dalam hati ketika saya lihat itu, saya rasakan dingin dia peluk saya, gitu. Tidak seperti ketika di rumahnya, gitu. Saya tahu, saudara, ketika di rumahnya itu, ya mungkin karena masih ada istrinya yang tulus di situ. Karena saudara, apa yang diceritakan di depan umum itu, yang diceritakan oleh istrinya kepada kami, ibu itu kepada kami, berbeda. Ada sesuatu yang tidak diceritakan di depan umum, yang mungkin ya kepada kami diceritakan di situ. Mungkin kepada yang lain gak ada yang tahu itu. Tapi saya tahu, saudara, di mana ada kemurnian, di situ ada Tuhan. Dan ketika Tuhan ada, Tuhan itu menyingkapkan. Orang yang murni, orang yang tulus, pasti akan ceritakan apa adanya. Ya. Dan ada saksinya di sini mendengarkan itu. Tapi itu tidak diceritakan, saudara. Karena apa? Itu mungkin akan menggoncangkan iman banyak orang. Iya. Nggak akan berani mengucapkan itu. Tapi kami tahu ceritanya. Dan pada waktu itu, saudara, dia tidak bisa menahan berkat Tuhan yang harus diberikan kepada kami. Nggak bisa menahan. Karena berkat itu bukan dari dia, tapi dari Tuhan. Dan kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, siapapun tidak bisa menahan berkat untuk kita. Saudara catat baik-baik. Iblis harus melepaskan apa yang sudah dia curi dari kita. Ya, itu kebenaran. Iblis harus melepaskan genggamannya dari manusia. Itulah pekerjaan Tuhan. Itulah pekerjaan penaklukan. Ingat sekali lagi, saudara, ketika menceritakan ini, saya berani ceritakan ini karena ada kebenaran. Kebenaran membuat orang merdeka. Saya katakan ini. Kalau kamu dulu terluka karena saya keluar, gitu. Saya pikir begini, apakah saya keluar karena saya cari untung atau sakit hati? Tidak ya. Saya renungkan terus gitu. Enggak ya. Enggak. Saya nggak pernah sakit hati, buktinya. Ya memang saya keluar karena saya tidak nyaman gitu. Dalam kenyamanan lagi. Nggak mau saya. Lebih baik saya terhina. Tapi pada akhirnya saya masuk dalam kerajaannya. Ya. Lebih baik saya tinggalkan semua kenyamanan, keterkenalan di sana gitu. Lebih baik. Karena pada akhirnya ketika orang mencapai satu keterkenalan, ketika itu diminta dari dia,
Ketika dia harus menjalani jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu saudara, dia akan ditolak oleh orang-orang yang adalah miliknya. Pertama kali ditolak dia oleh orang Israel. Kedua kali dia ditolak oleh orang-orang Kristen. Orang-orang percaya. Ya, dia ditolak. Yang ditolak itu apanya saudara? Bukan Tuhan Yesusnya, bukan Tuhan Yesus yang mereka bukan. Yang mereka tolak itu penderitaan. Yang mereka tolak itu penghinaan. Itu yang mereka tolak. Yang mereka tolak itu adalah tidak punya apa-apa. Tidak punya reputasi. Itu yang mereka tolak. Saat mereka dihakimi, mereka ditolak, mereka menolak. Mereka menolak penghakiman. Mereka menolak Tuhan yang datang menghakimi mereka. Mereka hanya menerima Tuhan yang memuji-muji mereka. Sehingga mereka akan bikin, oh Tuhan sudah datang menjemput. Sudah datang menjemput kereta surga. Oke. Karena dari ceritanya sendiri, tahuan saudara. Tahu semua, kita bisa lihat gitu. Tapi sekali lagi saudara, kenapa bisa mengatakan ini? Karena memang Tuhan itu kudus. Kalau tidak ada perubahan watak di dalam kita, segala perbuatan baik apapun tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Tak ada nilainya. Akan terus berlanjut. Saya pikir dalam hati gini, seandainya kalau misalnya kamu sampai ya pukulin saya kayak apa kayak gitu, kalau itu bisa memuaskan hatimu, lakukanlah. Tapi milikilah hati kembali. Jangan simpan sakit hati. Itu merusak dirimu. Itu dalam hati gitu saudara. Rendahkanlah dirimu. Lepaskanlah semua egomu. Oh kamu bapak gitu. Oh kamu ini. Bukankah kita ini semua anak di hadapan dia? Bukankah suatu saat kita itu harus jadi anak kecil gitu? Bukankah nanti suatu saat saya jadi bapak juga gitu? Tapi apakah bapak tidak harus merendahkan dirinya? Ya. Memang sebelum dia jadi bapak, bukankah dia pernah punya bapak dulu? Saudara, setiap manusia itu yang paling merusak dia adalah dia pengen dipuji orang. Dia pengen orang menaruh rasa hormat dan tunduk kepada dia. Itulah iblis. Jadi kalau Tuhan mau bilang kepada orang-orang yang supaya orang menghormati dia, kalau Tuhan mau bilang, iblislah yang jadi bapakmu. Tapi kalau kita katakan itu, mungkin orang akan lempari kita. Tapi itu kebenaran. Iya, itu kebenaran. Makanya ketika ada sesuatu yang membuat kita rasanya takut ketemu orang, malu ketemu orang, engkau harus terobos itu. Engkau harus menghadapi. Jangan pedulikan apa kata orang terhadap dirimu. Saya bersyukur saudara, saya melalui jalan yang hina pada waktu itu. Orang mungkin menghakimi saya, apapun itu. Mungkin menganggap saya ini hukuman dari Tuhan bagimu karena engkau meninggalkan bapakmu. Meninggalkan pelayananmu, meninggalkan ini semua. Itu salahmu. Puji Tuhan, saudara. Ya. Tapi saya bersyukur, saudara.
Saya bersyukur saya menjalaninya. Saya melewati gedung itu tiap hari. Dan saya mendengarkan bagaimana orang-orang merasa kalau ketemu saya kayak melihat orang yang kusta gitu. Saya tetap jalan. Ya, saya diizinkan harus servis AC mereka di rumah mereka kayak pembantu gitu. Ya, padahal dulu mereka sangat menghormati saya. Tapi saudara, saya lakukan semua itu. Ketika datang pertama kali, ketika dirasanya datang, saya ingat, bayangkan saya siapkan anak-anak saya semua. Iya, kami semua berangkat ke sana. Semua kami berangkat. Saya katakan di samping itu, di samping petinya saya bilang, sekarang saya bawa anak saya ke sini. Ya, saya tepati janji saya. Ya, mau orang bilang apa, mau orang anggap apa, saya rasa memang berat waktu pertama peluk itu karena saya tahu. Karena sedikit pun tidak diingatkan. Kalau istri saya cerita, saudara, tentang gimana dulu istri saya mendampingi ketika cancer yang pertama. Doa bersama-sama, nangis bersama-sama. Apakah saya nggak pernah punya kebaikan bagi dia? Banyak, saudara. Ya, istri saya sampai mau kasih bantal ke saya supaya saya tidur di gereja. Ya, karena demi memenuhi ambisi dia ketika mau buat rekaman lagu itu. Ya, maka saya nggak pernah jadi anak yang sangat baik bagi dia, yang sangat nurut sama dia. Apakah itu tidak layak untuk dihormati atau diingat? Layak. Karena kalau sebagai seorang bapak, kalau dia benar-benar bapak, siapapun anak, kalaupun pernah meninggalkan dia, seorang bapak tidak boleh melupakan anaknya. Itulah Tuhan. Sama. Saya tak pernah saya lupakan bapak saya. Itu tetap bapak saya. Itu tetap ibu saya. Saya tepati janji saya. Saudara, ketika diizinkan sesuatu dalam dirimu, perjalanan yang membingungkan dirimu, justru engkau mesti menghadapi semua. Mungkin ketika engkau bertemu dengan orang, mungkin engkau rasanya kayak mau ditampari mereka, kayak mau diludahi mereka. Jalani. Hadapi. Jangan takut ketemu orang. Jangan malu ketemu orang. Bahkan di hadapan iblis sekalipun, engkau mesti bisa menahan emosi. Di hadapan iblis sekalipun. Manusia itu adalah objek yang dirusak oleh iblis. Bukan iblis yang sesungguhnya. Di hadapan iblis sekalipun, engkau harus menjaga martabat Tuhan. Iya. Jangan takut ketemu orang. Jangan malu ketemu orang. Hadapi setiap orang. Karena tanpa sadar, melalui engkau, Tuhan sedang menaklukkan banyak orang. Saudara, ketika kita transfer senilai yang saya bilang kepada saudara, itu nilai tertinggi daripada semua para pendeta. Itu nilai tertinggi.
Ada beberapa yang tertinggi yang sama dengan itu. Ada yang mengatakan, oh saya teman baiknya. Itu jauh di bawah itu yang dia berikan. Teman baiknya dulu teman satu pelayanan gitu. Saudara, saya ketika lihat itu saudara, ini saudara, kita nggak punya uang saudara. Uang kita juga ya pas untuk bayar itu juga. Iya. Ada mantan ketua BPD itu sampai salamin saya gitu. Iya. Karena dia juga memberikan jumlah yang sama. Mantan ketua BPD. Dia salamin saya gitu. Saya nggak ngerti tadinya gitu. Salam saya. Dia bilang gini saudara. Gereja boleh kecil ya. Tapi hati itu besar. Saya nggak ngerti gitu. Gereja boleh kecil. Pastinya pelayanan kita gitu. Bukan masalah kita itu. Lalu ketika bapak kita itu cerita gini saudara. Jadi terakhir itu, kenapa tidak? Yang terakhir itu adalah mau transplantasi sumsum tulang belakang itu saudara. Itu biayanya itu 6M. Jadi ceritanya bagaimana itu kalau sekali misalnya pergi mau kemo itu di Singapura, itu memang mereka itu harus nanti klaim. Jadi tapi pakai uang sendiri dulu. Tapi itu nanti cairnya itu baru sekitar ya 2 atau 3 bulan. Jadi kadang-kadang untuk masuk berikutnya belum cair gitu. Harus pakai uang sendiri, talangin dulu gitu. Sekali itu mau setengah M saudara, 500 juta. Itu masih itunya prosesnya, belum ongkos-ongkos segala macam, belum. Saudara, ketika dengar itu, iya ya Tuhan ya. 6M. Jadi sempat katanya mau dijual rumahnya katanya. Tapi dibilang saja gitu. Untuk apa? Toh saya juga akan mati juga. Iya kalau sembuh. Lebih baiklah itu dipakai untuk membangun rumah di sorga katanya. Yang dimaksud membangun rumah di sorga adalah membangun pelayanan. Saudara dalam hati saya. Iya ya Tuhan. Berarti nilai hidup kami ini, berarti hidup kami ini, nyawa kami ini, kalau dibandingkan, kalau mau transplantasi 6M, berarti biaya yang selama ini dikeluarkan sudah berapa M? Berarti tahukah saudara berapa nilai nyawa saudara? Kalau saudara masih hidup hari ini, berarti berapa uang saudara? Kira-kira gitu saudara. Tapi kalau benar-benar hidup, mau berapa ratus M pun orang, kalau dia punya uang kan akan dia bayar kan. Tapi apakah bisa dibayar nyawa kita? Kalau engkau masih hidup hari ini, apa sih, berapa banyak sih hutangmu? Berapa banyak sih? Kalau engkau masih hidup hari ini, kenapa engkau masih takut? Apakah hutangmu sudah ada sepersekian persen daripada yang dikatakan tadi berapa M tadi? Apakah? Sehingga yang membuat engkau rasanya kayak gak berharga, kayak gak bernilai di hadapan orang. Jangan mau. Nyawamu itu tidak bisa dibayar dengan triliunan uang. Orang ingin hidup selamanya. Tapi mereka tidak bisa melawan takdir mereka. Kalau hari ini aku katakan kau pulang, engkau mengakhiri hidupmu, hari ini juga nyawamu putus. Kemanalah semua milikmu ini? Apakah orang masih akan mengingatmu? Sekalipun engkau seorang dermawan yang baik,
Sebulan, 2 bulan. Seperti yang dikatakan tadi, paling 8 bulan. Artinya melupakan kenangan tentang istrinya. Sekarang mungkin masih bisa ngomong sweetheart. Masih ada di situ, saudara. Masih di samping jenazahnya. Orang bisa menangis, ceritakan. Tapi sebentar lagi, dia harus belajar melupakan. Kenapa, saudara? Belajar melupakan. Karena itu membuat satu kepedihan. Ketika dikatakan kemarin gini, sayapmu patah satu saat ini, katanya. Tapi Tuhan katanya bilang, ini kan kita ikutin ya. Tuhan akan berikan sayap yang baru. Bukan istri baru ya, katanya gitu. Walaupun bercanda, saudara. Tapi ketika diucapkan kayak gitu, saudara. Ada begitu banyak, saudara. Ada begitu banyak orang yang gak akan kuat menghadapinya. Tuhan gak menyalahkan juga kok. Ya. Tapi saudara, bukankah pada akhirnya orang akan meninggalkan segala sesuatu dan sendirian menghadapi hidup ini? Ya. Saudara, saya mengatakan ini saudara karena ya umur saya juga sudah 49 tahun kok. Saudara, Tuhan Yesus juga masih sangat muda sekali ketika dia benar-benar mengatakan, sekarang permuliakanlah anak, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara, jalan-jalan yang kita hadapi kita nggak mengerti selama ini, saudara. Saya kadang-kadang gini bilang, Tuhan, kiranya biar saya aja dulu yang sendirian ya, jalan dulu. Nggak usah harus ajak orang lah. Iya. Tapi saudara, tak ada yang secara kebetulan terjadi. Ketika saya sekarang cerita kepada saudara begini, konsekuensinya memang tinggi mengikut Tuhan. Iya. Tapi percayalah, engkau pasti menemukan kebahagiaan yang sejati. Ya. Saudara sudah lihat hidup saya. Apakah saya berjalan dengan kepala yang tertunduk? Tidak. Saudara bisa lihat. Enggak. Apakah saya tunduk ketika menyalami orang hebat-hebat itu? Tidak. Enggak. Karena saya tahu Tuhan sedang mendatangi setiap mereka. Ya. Apakah saya harus merendahkan diri? Oh, kalau ketika mereka punya jabatan yang besar, ternyata rapuh kan? Rapuh sekali kan? Ya. Hanya dengan hidup dalam firman Tuhan dan menyerahkan hatimu kepadanya, engkau dapat memenuhi tuntutannya. Engkau harus melakukan apa yang Tuhan katakan, menjadikan perkataan Tuhan sebagai landasan keberadaanmu dan realitas hidupmu. Hanya dengan demikianlah engkau akan menjadi milik Tuhan. Ingat ya, engkau harus jadi milik Tuhan. Karena kalau engkau tidak menetapkan dirimu untuk menjadi milik Tuhan, pasti iblis akan menelan. Ya, dan nggak tahu kapan engkau akan dimuntahkan dia. Ya.
Keluar, saudara. Keluar dari rahang iblis. Jangan mau ada di sana. Keluar. Ya. Kuburan tidak bisa menahan tubuhnya Tuhan Yesus. Ya. Sebesar apapun batu yang menutupi pintu kubur Tuhan Yesus, itu digulingkan, bisa digulingkan oleh malaikat Tuhan. Keluar. Keluar dari kuburan. Bangkit. Ya. Keluar dari keterpurukan. Lihat. Lihat Tuhan yang menunggu engkau. Yang menunggu tekadmu. Lihat Dia yang menyambut engkau. Jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan dirimu. Jangan salahkan terus aku salah di sini, aku salah di sini, aku memang orangnya kayak gini. Jangan salahkan dirimu. Bangkitlah, keluarlah. Ini memang jalannya untuk engkau mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Saudara sudah lihat, ada buktinya di hadapan saudara. Saya sengaja cerita itu. Gak ada gunanya kita membanggakan diri. Yang kita sedang ceritakan adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Kalau saudara bisa lihat hidup orang yang tidak harus bekerja, yang tidak harus bekerja bulanan gitu, bisa hidup sampai dengan hari ini. Ya. Bisa anaknya kuliah. Yang mengandalkan hujan turun dari langit, bukan hujan buatan. Bisa hidup sampai dengan hari ini. Ya. Bisa berdiri, bisa berbicara, menatap orang. Tanpa sedikit pun perasaan mau direndahkan orang lain. Sekalipun mungkin rasanya mereka lebih kaya dari sana, mereka lebih berkuasa, lebih berkarunia dari saya, mereka lebih pintar ngomong dari saya. Apapun itu, saudara. Mereka punya pengikut yang banyak. Mereka mungkin punya banyak para penyembah-penyembah mereka. Tapi saudara, milik Tuhan. Milik Tuhan. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Menjadi milik Tuhan. Itulah keselamatan kita. Itu harus yang jadi targetmu. Jangan pernah bersungut-sungut. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Memiliki Tuhan, dimiliki oleh Tuhan, itulah segalanya. Karena semua akan kita tinggalkan. Iya. Tapi kalau Tuhan katakan, kalau aku mau hidup, kalau aku mau engkau hidup, itu urusanku. Itu firman, saudara. Ini yang membuat kita ini punya semangat hidup. Ini yang membuat kita kemanapun kita pergi. Ini yang membuat kita semangat. Karena kemanapun kita pergi, di sana Tuhan ada. Ya. Di sana Tuhan ada. Kemanapun kita pergi, di sana Tuhan ada. Haleluya. Gitu kan?
Saudara, ketika kita terus menjalani hidup kita ini, saudara, ketika kita melihat bagaimana Tuhan memimpin kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan membawa kita dari hari ke hari, saudara. Rasanya kadang pertama mungkin terkejut gitu ya. Tapi begitu kita ingat kembali, tak ada yang secara kebetulan. Itu yang buat saya bilang, tenang gitu. Iya. Bahkan benar-benar Tuhan berikan satu keteguhan hati. Saya tidak perlu takut gitu. Iya. Tuhan itu luar biasa. Setiap hari, saudara. Itu bagi saya, saudara, ketika menceritakan semua yang tadi itu, saudara. Tentang bapak kita, tentang saya pernah menjadi anaknya. Ya, sekarang juga saya senang sekali menjadi anaknya. Saya mohon kepada Tuhan. Ya, kalau suatu saat saya bisa bicara dari hati ke hati. Tapi rasanya mustahil ya. Karena sekarang saya tahu, berarti yang selama ini, ya karena ada ibu itulah. Tapi saya yakin, saudara, suatu saat Tuhan juga akan menaklukkan setiap orang. Iya. Ya, kalau saya bisa katakan, kalau mungkin dengan mungkin memukuli saya, mungkin meludahi saya, kalau mungkin itu bisa membuat hatinya sembuh, saya rela melakukannya. Apa? Tapi apakah itu bisa mengubahkan hati orang? Enggak juga. Belum tentu juga. Saya dalam hati saya hanya begini. Tuhan, pada akhirnya pekerjaanmu akan dinyatakan bagi semua orang. Semua orang, siapapun dia, akan ditaklukkan oleh Tuhan. Mau di kehidupan ini, mau di kehidupan yang akan datang. Setiap orang akan ditaklukkan. Orang harus menepati apa yang dia katakan. Kalau dia katakan, ketika hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, dan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, saya sudah berbalik. Dan saya akan tetap perkataan saya. Di saatnya, seorang bapak harus kembali kepada anaknya. Kalau tidak, ya akan mengalami penderitaan hidup. Ya. Saya bersyukur, saudara, 4 bulan sebelum, 5 bulan lah ya. Saya lihat di WA saya, masih ada catatannya di WA, saudara. Saya mengucap syukur, 5 bulan sebelum dipanggil Tuhan, saya sudah ketemu dengan ibu itu. Dan catatan WA-nya masih ada di WA saya, saudara. Ketika dia berkata, senang sekali kalian datang ke rumahku. Saya mengucap syukur, saudara. Saya bilang, Tuhan engkau hebat. Engkau dahsyat. Ya. Saya mengucap syukur entah dari mana. Saya bisa spontan datang ke sana. Kami datang semua. Dan Tuhan atur waktunya semua. Itulah Tuhan. Itu yang membuat saya, saudara, bisa ini, saudara, yakin terus gitu. Betapa Tuhan itu menuntun, saudara. Itu sangat baik. Ya. Setiap orang akan dikejar oleh firman yang diucapkan lewat mulutnya. Mungkin tadinya gak terpikir untuk mengucapkan itu. Tapi dia harus ucapkan firman. Suatu saat. Entah kapanpun itu. Dia harus ngomong. Dia harus benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Saya menaklukkan diri saya kok. Saya tetap anggap dia bapak saya. Saya tidak pernah melupakan kebaikannya. Bagaimana didikannya kepada kami. Bagaimana kebaikannya. Ya.
Tapi setiap orang harus melakukan firman Tuhan. Bagian anak saya lakukan, tapi bagian seorang bapak harus melakukannya. Ketika saya jadi bapak pun, saya harus melakukan itu kepada anak-anak saya. Siapapun yang pernah menganggap saya bapaknya, saya melakukan. Ya, kita sudah melakukan. Siapa yang keluar dari sini? Nggak kunjungi. Ya kayak kita teman biasa jadinya. Nggak perlu saya harus jadi bapaknya kok. Ya kan? Saudara bisa melihat dengan jelas gitu. Nggak ada yang kita perlu tutupi. Nggak ada yang perlu saya tutupi di hadapan saudara. Karena Tuhan sedang datang di antara kita. Memurnikan kita. Ya, menghakimi kita. Menghajar kita. Tapi kita bisa melihat Tuhan, kasih Tuhan di balik semua itu. Kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan.